Bab 3621 Metamorfosis. Sama seperti Phoenix, Forlevia, dan yang lainnya sedang mendiskusikan bagaimana mereka harus melanjutkan penyelidikan mereka, Kirin meninggalkan tempat kejadian dengan sebuah alasan. Dia adalah orang yang tidak sabaran. Meskipun skeptis tentang bisa mendapatkan kebenaran dari Floyd, dia pikir tidak ada salahnya mencoba. Sementara itu, Floyd masih terobsesi untuk melahap energi spiritual di dunia. Karena lonjakan kekuatannya secara keseluruhan, Floyd menangkap kehadiran Kirin ketika Kirin masih jauh, di mana dia menghentikan kultivasinya sebelum melihat ke arah Kirin dengan acuh tak acuh. Floyd, aku di sini hanya untuk menanyakan satu hal padamu. Apakah Anda membocorkan teknik yang diajarkan Evie kepada Anda? Pertanyaan itu membuat ekspresi Floyd berubah sedingin es, tetapi Kirin tidak goyah. Sebaliknya, dia mengambil beberapa langkah ke depan. Kami sudah mendapatkan bukti yang kuat. Jika Anda adalah orang yang membocorkan teknik ini kepada orang lain, maka pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa wanita misterius itu adalah Gloria. Kata-kata itu datang seperti sambaran petir, menyerang Floyd seperti sambaran petir. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Tatapan Floyd sangat panas ketika dia mengunci matanya pada Kirin, berusaha menemukan celah di Kirin. Namun, Kirin tetap tenang dan tenang saat dia balas menatap Floyd. Ini bukan omong kosong. Saya akan menanyakan pertanyaan yang sama lagi sekarang karena semuanya beres, dan apa yang kurang dari kita adalah jawaban untuk pertanyaan itu. Sekarang, tatap mataku dan katakan padaku. Apakah Anda membocorkan tekniknya ke Gloria? Katakan padaku yang sebenarnya. Kirin mengartikulasikan setiap kata dengan jelas dan keras. Pada saat itu, Floyd tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Meskipun dia masih menatap Kirin secara langsung, dia mengalihkan pandangannya sejenak. Meskipun sangat samar, Kirin masih bisa melihatnya, tetapi dia tidak mengekspos Floyd. Dia masih menunggu jawaban Floyd. Aku tidak, kata Floyd dengan suara yang dalam. Namun, dibandingkan dengan nada angkuh yang dia gunakan barusan, Floyd terlihat kurang percaya diri saat ini. Sangat baik. Sebaiknya kau ingat jawabanmu itu, Floyd. Kami telah melakukan yang terbaik dan segala yang kami bisa untuk Anda. Jika apa yang Anda katakan adalah sebuah kebohongan, dan kebohongan ini berakhir dengan harga yang mahal bagi kami, maka Anda sebaiknya bersiap untuk apa yang akan terjadi, terutama kemarahan bos. Dengan mengatakan itu, Kirin berbalik dan berjalan pergi. Sebenarnya, dia sudah memiliki jawaban yang dia butuhkan. Floyd mungkin menyangkal membocorkan tekniknya, tetapi mata pria itu tidak bisa berbohong, bagaimanapun juga. Floyd telah terang-terangan berbohong. Dengan kata lain, peluang Gloria menjadi wanita misterius semakin meningkat. Menonton siluet Kirin yang pergi, Floyd gagal untuk melepaskannya bahkan setelah beberapa waktu. Peringatan dari Kirin tentang menghadapi kemarahan Levi masih terngiang di telinganya. Mungkin Phoenix dan yang lainnya memiliki bukti kuat. Mereka mungkin telah mengumpulkan setiap petunjuk yang mereka butuhkan selain dari yang datang dariku, yang berarti kemungkinan besar mereka telah sampai pada kesimpulan bahwa orang itu adalah Gloria. Jika kebohongan saya membuat semua orang dalam bahaya, apakah saya dapat mengatasi murka guru? Floyd mulai panik. Kepercayaan yang dulu tak tergoyahkan yang dia berikan kepada Gloria sedikit hancur. Tapi itu saja. Mungkin aku bisa mencoba memancing beberapa jawaban dari Gloria saat aku melihatnya lagi nanti. Floyd diam-diam mengambil keputusan. Sudah lama sejak terakhir kali saya melihat guru. Aku bertanya-tanya di mana dia sekarang. Floyd tidak terlalu banyak berpikir dan terus melahap energi spiritual. Floyd gigih. Dia sangat percaya bahwa jika dia cukup kuat, Levi akan mempertimbangkan kembali keputusannya dengan hati-hati, bahkan jika dia marah. Itulah manfaat dari kekuasaan absolut. Di sisi lain, Levi tiba di pangkalan pelatihan bawah laut proyek Atlantis. Begitu dia tiba, dia segera merobek garis lay spiritual dengan kekuatan mentah dan bersiap untuk menggunakannya untuk meningkatkan kekuatannya. Fluktuasi energi yang kuat bahkan memicu tsunami mengerikan yang belum pernah terjadi di wilayah ini sebelumnya. Di bawah rentetan serangan Levi, garis Dragon Lay yang tersembunyi di dasar lautan akhirnya muncul dengan sendirinya. Bab 3622 tidak ada berita. Dari jauh, urat itu berkilauan cahaya kemasan. Bahkan sebelum Levi mendekati garis Lay spiritual, energi spiritual yang sangat murni telah menghantamnya dengan kekuatan penuh. Apalagi itu baru permulaan. Seiring waktu berlalu,
energi spiritual yang sangat besar terpancar dari garis lei spiritual dan menyebar di sekitarnya. Energi spiritual menyebar dengan cepat, secara bertahap menemukan jalannya ke setiap sudut dunia. Di perbatasan utara Erudia, ada sebuah sekte kecil, dan para murid menjalani pelatihan rutin mereka di pagi hari. Sang guru, memimpin para murid, tiba-tiba merasakan energi spiritual yang tak ada habisnya mengalir ke dalam tubuhnya. Bahkan dengan sedikit teknik penyaluran, dia mampu mempercepat proses penyerapan energi. Yang paling penting adalah energi spiritual jauh lebih padat daripada sebelumnya. Faktanya, itu sangat kental sehingga kekuatannya secara keseluruhan baru saja naik ke tingkat berikutnya. Buru-buru, serap energi spiritual dengan teknikmu. Tuan tua buru-buru menasihati murid-muridnya. Mungkin, saya bahkan bisa mendorong sekte kami ke tingkat berikutnya menggunakan letusan energi spiritual ini. Situasi serupa juga terjadi di sekte lain di Erudia. Dalam Ordo Gerejawi, penjabat Menteri Persekutuan Suci juga merasakan perubahan energi spiritual. Awalnya, dia mengira sesuatu terjadi pada garis lei spiritual yang diandalkan Ordo Gereja untuk bertahan hidup. Namun, setelah pemeriksaan yang cermat, dia menyadari bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Either way, tidak peduli penyebab perubahan mendadak, itu adalah kabar baik bagi Ordo Gerejawi. Bagaimanapun, mereka semua adalah pembudidaya yang kuat, dan musuh yang tangguh ada di mana-mana. Oleh karena itu, tanpa perlu penjabat menteri memberitahu mereka, banyak murid Ordo Gerejawi mulai mengolah dan melahap energi spiritual yang kental dan diperkaya di sekitar mereka. Silas juga memperhatikan perubahannya. Untuk seseorang seperti dia yang terobsesi dengan melahap energi spiritual, perubahan energi spiritual sangat berguna. Karena itu, dia mencurahkan perhatiannya untuk melahap energi spiritual dengan gila-gilaan tanpa repot-repot melihat apa yang sebenarnya terjadi. Adapun orang-orang yang dipimpin oleh Silas, mereka juga merasakan manisnya energi spiritual yang kental. Oleh karena itu, mereka menyambut perubahan dengan gembira, dan mereka menganggap bahwa semakin banyak, semakin baik. Di sisi lain, Gloria tidak menyadari perubahan seperti itu, karena dia fokus menggunakan guntur surgawi untuk bermetamorfosis. Guntur surgawi terus-menerus menyerang Gloria, dan petir yang mengamuk mengelilinginya. Di bawah bimbingan tekniknya, Gloria memanfaatkan guntur dan kilat untuk memperkaya setiap inci tubuhnya. Seolah-olah dia adalah pandai besi yang terus-menerus memalu senjata untuk menempa senjata paling tak tertandingi yang pernah ada di dunia. Dengan setiap palu, senjata itu menjadi lebih kuat dan lebih kokoh. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, orang itu akan dapat mengetahui bahwa kulitnya sedang mengalami perubahan yang cepat. Kilau emas samar yang memancarkan getaran tekstur logam yang gigih mulai muncul di tubuh Gloria. Selain itu, sedikit kekuatan gemuruh terlihat di setiap pori-pori tubuhnya. Begitulah kekuatan guntur surgawi yang diekstraksi dan dimurnikan Gloria sebelum melahapnya untuk memperkaya pembuluh darahnya. Faktanya, tubuh Gloria hampir sempurna. Sepertinya metamorfosis akan segera selesai setelah beberapa ronde lagi dari serangan Heavenly Thunder. Gloria sangat senang, terutama ketika bidang eliksir awalnya yang luas dan kuat menjadi lebih besar dari sebelumnya. Sudut mulutnya berkedut ke atas tak terkendali. Saya akhirnya bisa terus melahap garis lei spiritual lagi. Gloria sangat bersemangat. Dia pasti sudah menari-nari untuk merayakannya jika bukan karena situasi yang tidak tepat waktu. Sebaliknya, keputusasaan tertulis di seluruh wajah ahli bedah persekutuan esoterik, karena mereka dapat melihat bahwa Gloria akan menyelesaikan metamorfosisnya. Hari dia menyelesaikan metamorfosisnya akan menjadi hari terakhir dari keberadaan persekutuan esoterik. Kenapa belum ada kabar dari Levi? Ahli teurgis utama melihat ke arah Caelum, yang juga terdiam dan tak berdaya. Dia mencoba menghubungi Levi, tetapi tidak ada jawaban darinya. Sementara itu, Levi telah memasuki kondisi hiruk-pikuk di mana dia dengan gila-gilaan meningkatkan tubuhnya di garis lei spiritual di bawah laut. Seolah-olah dia menjadi satu dengan garis lei spiritual. Garis lei spiritual yang besar sekarang berkilauan dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat energi spiritual yang menakutkan memenuhi sekitarnya, Levi dapat mengatakan bahwa energi spiritual memperkaya tubuhnya dalam setiap aspek. Baik itu kekuatan atau kecepatannya, mereka mengalami lonjakan besar dalam beberapa hari. Bab 3623 Gloria hilang lagi. Cahaya keemasan menyilaukan yang dipancarkan oleh garis lei spiritual perlahan meredup seiring berjalannya waktu.
Di sisi lain, energi emas gelap samar muncul di sekitar tubuh Levi. Saat dia dengan cepat menggunakan teknik dasarnya, energi spiritual dengan cepat diekstraksi dan ditambah sebelum digunakan untuk meningkatkan kekuatan Levi secara keseluruhan. Beberapa hari kemudian, seluruh garis lei spiritual menjadi gelap, dan Levi secara bertahap membuka matanya, karena penyempurnaan tubuhnya telah berakhir. Bahkan tanpa menggunakan teknik apapun, Levi menunjukkan kehadiran yang kuat dan tak tertandingi. Seolah-olah setiap gerakannya memancarkan kekuatan luar biasa yang membuat dunia bergetar di hadapannya. Dengan raungan, Levi meninju ke samping, melepaskan kekuatan kuat yang menyapu area tersebut. Kekuatannya begitu kuat sehingga pusaran besar muncul di sekitar Levi. Mengikuti tepat setelah letusan kekuatannya adalah tsunami dahsyat dan gempa bumi dahsyat yang mengamuk di seluruh wilayah. Bam! Saat dia mengerahkan kekuatannya, Levi melompat dan muncul dari air. Dia merasa sangat fantastis saat dia membenamkan dirinya dalam kekuatannya yang luar biasa. Baik kekuatan dan kecepatan saya berada di level yang sama sekali baru. Levi sangat puas dengan efek penyempurnaan tubuhnya. Bagaimanapun, energi spiritual yang terkandung dalam garis lei spiritual bawah air ini jauh lebih kuat daripada yang ada di Yartran. Dengan peningkatan kekuatannya secara keseluruhan, Levi yakin bahwa dia akan mampu mengalahkan wanita misterius itu jika mereka berpapasan lagi. Dia menggunakan Heavenly Thunder untuk bermetamorfosis, jadi aku tidak boleh lengah. Waktu adalah esensi saat ini. Dengan pemikiran ini, Levi siap untuk menuju ke jalur spiritual kedua. Kali ini, garis lei spiritual yang dia pilih adalah yang ada di Yartran. Sementara itu, dunia dalam kekacauan setelah letusan energi spiritual dalam proyek Atlantis. Kekacauan turun, dan konflik muncul di antara banyak sekte karena distribusi energi spiritual yang tidak merata. Setiap tempat berantakan, namun, apa yang terjadi tetap menjadi misteri. Sementara Silas menyebarkan kekacauan di seluruh negeri, dia juga mencari sumber energi spiritual. Sumbernya harus berupa super spiritual lei lain untuk dapat memicu erupsi energi spiritual dunia. Either way, itu sangat penting bagi Gloria dan Silas, karena mereka mungkin bisa maju ke tingkat berikutnya melalui garis lei super spiritual ini. Oleh karena itu, Silas sangat antusias dalam hal ini. Di sisi lain, energi spiritual secara signifikan jauh lebih kental daripada sebelumnya. Jadi, untuk Azure Dragon dan yang lainnya yang mengolah teknik yang sama dari Forlevia, mereka mengolah sebanyak mungkin sambil menyelidiki lebih banyak petunjuk. Mereka mencoba yang terbaik untuk membangun kekuatan mereka sementara kekuatan Floyd menyambut perubahan yang luar biasa. Mengingat sifat ekstrim dari teknik melahap yang dia kembangkan, dia membutuhkan sejumlah besar energi spiritual pada tahap awal. Secara kebetulan, letusan energi spiritual datang tepat pada waktunya, memungkinkan dia untuk meningkatkan kekuatannya berlipat-lipat. Floyd senang karena peningkatan kekuatannya berarti kata-katanya akan lebih berbobot. Saat itu, ketika dia memperkenalkan Gloria kepada semua orang, mereka harus mempertimbangkan kembali tindakan mereka karena kekuatannya meskipun tidak mau menerimanya. Namun, yang mengecewakan Floyd adalah Gloria tidak bisa dihubungi lagi. Dia ingin berbagi kebahagiaan kemajuannya dengan Gloria dan mencoba memenangkan hati Gloria. Apakah dia dalam bahaya lagi? Floyd sedikit khawatir tetapi segera membuang pikiran itu karena tidak ada berita terkait tentang dia. Selain itu, jika sesuatu terjadi padanya, dia akan menerima berita tentang itu dengan bagaimana Phoenix dan yang lainnya memperhatikan Gloria. Dia juga telah mengiriminya beberapa pesan, tetapi setiap pesan yang dia kirim diabaikan. Tidak ada tanggapan. Mungkin dia bersembunyi di lokasi rahasia dan berisiko ketahuan jika dia mencoba menghubungi. Itu pasti. Floyd merasa nyaman dengan pemikiran ini. Lebih penting lagi, menjadi lebih kuat adalah yang paling penting saat ini. Dengan itu, dia terus melahap energi spiritual di sekitarnya. Bab 3624 Rencana Cerdas Kirin. Saat dia melahap energi spiritual, Floyd juga melihat fenomena unik. Setiap kali dia bertemu musuh yang kuat, Floyd ingin melahap energi mereka dari lubuk hatinya. Pada awalnya, dorongan seperti itu terlalu minim untuk dideteksi. Tetapi seiring waktu yang dia habiskan untuk mengolah teknik melahap meningkat, begitu pula dorongannya. Apa yang membuatnya lebih berpikir seperti itu adalah bahwa pada saat itu ketika dia secara pribadi berbicara dengan Forlevia,
dia benar-benar memiliki keinginan yang kuat untuk melahap kekuatan Forlevia. Pada saat itu, rasa dingin menjalari punggung Floyd saat menahan dorongan ini, membuatnya takut sendirian dengan Forlevia untuk waktu yang sangat lama. Untuk sesaat, Floyd berpikir bahwa dia sudah gila karena kultivasi yang intens yang dia lalui. Meski demikian, Floyd akhirnya menyerah pada godaan untuk bisa menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Akibatnya, dia membantai dan melahap beberapa prajurit Fatalis Ordo Glorian yang berkeliaran di sekitar pangkalan. Semakin dia melakukan kejahatan seperti itu, semakin sedikit rasa bersalah yang dia rasakan. Mereka semua musuh, dan saya hanya mendaur ulang sampah dengan melakukan itu, bukan? Floyd terus-menerus meyakinkan dirinya sendiri dengan alasan. Baru-baru ini, dia bahkan mulai mencari musuh secara agresif dengan tujuan membunuh dan melahap kekuatan mereka. Tindakannya melahap kekuatan musuh yang tangguh menanam benih dosa di dalam dirinya, dan itu tumbuh dan tumbuh dengan cepat. Sementara itu, Phoenix dan yang lainnya menemukan terobosan signifikan sambil mengumpulkan lebih banyak bukti. Mereka menemukan bahwa Floyd baru mulai berkultivasi dengan orang lain meskipun menerima teknik dari Forlevia sejak lama, yang bertentangan dengan semua akal sehat. Pasti ada yang tidak beres. Phoenix dan yang lainnya menemukan Forlevia, dan mereka memberitahunya tentang ini. Setelah mendengar ini, Forlevia mulai memikirkan kembali saat Floyd berbagi segala hal tentang teknik kultivasi dengannya. Setelah beberapa saat, Forlevia tiba-tiba berkata, Floyd pernah berkata bahwa orang yang tidak siap akan menjadi gila jika mereka mengolah teknik ini. Dia bahkan mengatakan kepada saya untuk berhati-hati ketika memilih kepada siapa saya mengajarkan teknik ini, dan untuk tujuan keamanan, sebaiknya tidak mengajarkannya kepada orang luar. Adapun Floyd, dia mulai berkultivasi setelah melihat bagaimana semua orang baik-baik saja setelah mengolah teknik ini. Petik 2. Kata-katanya segera membuat semua orang di tempat kejadian tegang. Berbicara secara logis, dia seharusnya mengolah teknik ini segera setelah Evie mengajarinya. Selain itu, dari mana datangnya pepatah bahwa orang yang tidak siap akan menjadi gila jika mengolah teknik ini? Menurut penyelidikan kami, itu mungkin terjadi ketika Floyd melakukan kontak dekat dengan Gloria. Berbicara tentang Gloria, mereka merasa telah mencapai suatu bentuk kebenaran. Phoenix, yang intelektual dan sensitif, dengan cepat menyimpulkan, Floyd kemungkinan besar mengajarkan teknik itu kepada Gloria, yang dengan sengaja membuat pepatah seperti itu untuk menghindari kecurigaan. Dia melakukan ini untuk meyakinkan Floyd bahwa dia tidak akan menyentuh teknik ini. Analisis Phoenix tepat sasaran, dan semua orang mengangguk setuju. Ini karena kesimpulannya sangat logis, dan semua yang terjadi selama ini mendapat penjelasan yang sempurna. Tapi kita masih belum memiliki bukti kuat terhadap Floyd jika dia membantah membocorkan tekniknya, gerutu Azure Dragon. Kata-katanya segera menghilangkan kebahagiaan yang dirasakan semua orang, karena ini adalah teka-teki yang sulit untuk dipecahkan, terutama ketika Floyd menjadi begitu kuat baru-baru ini sehingga Forlevia mengatakan bahwa dia masih dapat dengan mudah bersembunyi di bawah radarnya meskipun tidak dapat menang melawannya. Dengan itu, rencana di mana mereka mengawasi Floyd untuk menentukan lokasi Gloria terhenti. Itu juga pada saat suara Kirin terdengar. Aku punya cara, tapi aku butuh kerja samamu, kata Kirin misterius. Bab 3625 Awal Metamorfosis. Phoenix dan yang lainnya mendekati Floyd sekali lagi. Adapun Floyd, dia nyaris tidak berhasil menekan dorongan jahat untuk melahap mereka setelah melihat bagaimana mereka kaya akan kekuasaan. Kenapa kamu di sini lagi? Floyd bertanya dengan tenang. Sebaliknya, nada suara Kirin cerewet. Dia berkata, Floyd, Evie baru saja memberitahu kami bahwa teknik yang dia buat tidak sesuai dengan murid Ordo Gerejawi. Menurutnya, ada kelemahan dalam tekniknya di mana mereka yang mengolah teknik Ordo Gerejawi akan menjadi gila jika mereka mengolah tekniknya. Phoenix juga menimpali, benar, Floyd. Syukurlah Anda tidak membocorkan teknik ini ke Gloria, atau Anda akan menempatkannya dalam bahaya. Kami datang untuk memberitahu Anda tentang ini segera setelah kami mempelajarinya. Kami khawatir perbuatan baik Anda akan salah. Azure Dragon dan yang lainnya meluruskan cerita mereka, bertindak seolah-olah mereka melakukan ini demi Floyd. Ya, Gloria juga menyadari. Floyd menjawab karena insting tetapi dengan cepat mengubah pilihan kata-katanya segera setelah dia menyadari dia mengucapkan kata-kata yang salah. Terima kasih.
Saya tidak mengajarkan teknik ini kepada orang lain. Ordo gereja pernah menjadi musuh kita, dan aku tidak akan membuat kesalahan besar karena emosiku sendiri. Meskipun Floyd bertindak jujur dan lugas ketika dia berbicara, dia masih melirik yang lain dari waktu ke waktu. Untungnya, Phoenix dan yang lainnya tidak mengekspos apapun saat mereka bersiap untuk ini. Kami di sini hanya untuk memperingatkan Anda tentang itu sehingga Anda tidak akan membahayakan orang lain dan diri Anda sendiri. Phoenix berjalan pergi setelah itu sementara semua orang mengikuti. Namun, Floyd masih merasa aneh ketika dia melihat mereka pergi, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Lagi pula, tidak ada yang aneh tentang Phoenix dan yang lainnya sekarang. Mungkin aku hanya berpikir berlebihan. Sementara itu, Phoenix dan yang lainnya tahu bahwa pihak lain terkejut dan terkejut dengan ekspresinya ketika mereka pergi. Kata-kata yang diucapkan Floyd karena insting sudah mengungkapkannya. Dia telah mengajari Gloria teknik yang Forlevia ciptakan. Potongan terakhir dari teka-teki ditemukan. Mereka buru-buru pergi mencari Forlevia dan meminta solusi padanya. Namun, Forlevia tidak memiliki cara yang lebih baik untuk menghadapinya meskipun terkejut dengan berita yang dia pelajari. Kurasa kita harus menunggu ayah kembali dan membicarakan ini dengannya. Forlevia berhenti dan menambahkan, tapi, tentu saja, kita tidak boleh mengekspos diri kita sendiri, atau kita akan menarik kecurigaannya. Phoenix dan yang lainnya mengangguk pada saran ini karena mereka masih harus mendapatkan lebih banyak bukti kuat untuk menutup kasus ini ketika Levi kembali. Pada saat yang sama, setelah menggunakan garis ley spiritual pertama untuk menyelesaikan metamorfosis, Levi bergegas ke Yartran, di mana garis ley super spiritual berada. Setelah beberapa pemeriksaan hati-hati, Levi tidak menemukan jejak orang yang mencurigakan. Sepertinya wanita misterius itu tidak mengirim seseorang untuk mengawasi garis ley spiritual. Levi merasa sedikit lebih santai, karena wanita misterius itu belum selesai dengan metamorfosisnya. Faktanya, alasan Gloria akhirnya memutuskan untuk memanggil anak buahnya kembali adalah karena dia pikir tidak ada yang akan menggunakan garis ley super spiritual. Tanpa ragu-ragu, Levi mengaktifkan kekuatan spiritual ley lain. Dalam sekejap, dia melepaskan energi yang terkandung dalam garis ley spiritual dan menempatkan seluruh Yartran di bawah dampak gelombang kejut energi ini. Meski begitu, Levi tidak mempermasalahkannya. Sebaliknya, dia dengan cepat menggunakan kekuatan spiritual ley lain untuk bermetamorfosis. Saat dia menyalurkan tekniknya lagi, dia dengan cepat melahap energi dalam garis ley spiritual ke dalam tubuhnya. Melalui teknik tersebut, ia mengekstrak, menambah, dan mengubah energi menjadi bentuk aslinya yang paling murni. Levi melahap energi seperti pengungsi kelaparan, rakus menghirup kekuatan asal. Mulai dari bidang eliksir, energi mulai menyebar ke tulang dan pembuluh darah di tubuhnya. Astaga, energi dan kekuatan hidup di tubuhnya mulai mengamuk secara tiba-tiba. Ini terasa luar biasa. Levi bisa merasakan bahwa pembuluh darah dan keuletan tulangnya tumbuh sekali lagi. Bab 3626 tahap pertama dicapai. Saat Levi terus melahap energi dalam garis ley super spiritual, kekuatan asal yang dia ekstrak dan ubah mulai terakumulasi di tubuhnya. Akibatnya, tulang dan pembuluh darahnya semakin diperkaya, dan kekuatannya secara keseluruhan meningkat pesat. Meskipun garis ley super spiritual di Yartran ini tidak sekuat dan sehebat yang ada di bawah air, itu masih hampir setara dengannya. Levi merasa bahwa energi emas sepenuhnya menutupi tubuhnya seiring berjalannya waktu. Dia merasa seperti melayang di udara dalam satu saat dan berjuang di rawa di saat berikutnya. Itu seperti siklus yang terus berulang. Namun, dengan setiap siklus selesai, Levi merasa kekuatannya semakin meningkat. Namun, Levi, yang membenamkan dirinya dalam metamorfosis, tidak tahu bahwa semuanya sedang diamati oleh sepasang mata biru di tempat rahasia. Sepasang mata itu berbintang seperti alam semesta luas yang dipenuhi bintang, mempesona mereka yang menatap mata. Sementara itu, saat penyelidikan mereka berlanjut di pangkalan, Phoenix dan yang lainnya mengungkap lebih banyak petunjuk yang mengarah ke Gloria. Pada hari ini, Phoenix memperoleh pesan penting. Ternyata beberapa bulan yang lalu, Gloria memiliki pedang yang mengandung energi mengerikan di dalamnya. Menurut saksi, itu terlihat sangat mirip dengan God Crusher yang hilang dari Levi. Temuan itu membuat Phoenix dan yang lainnya tercengang sekali lagi. Mereka mengingat semua petunjuk yang telah mereka kumpulkan. Pertama-tama,
Saat Gloria dan Floyd hilang adalah saat wanita misterius itu melahap ley line spiritual dua klan yang menyimpang. Kedua, Gloria termasuk dalam daftar orang yang hampir dibunuh Levi di West Pavilion. Levi juga sangat yakin bahwa wanita misterius itu bersembunyi di antara orang-orang saat itu. Ketiga, selama pembantaian Pavilion Barat, siapapun yang memiliki konflik dengan Gloria semuanya mengalami kematian yang tragis, dan mereka yang berhubungan baik dengannya selamat. Para penyintas ini nantinya akan bergabung dengan Ordo Glorian. Keempat, Linda yang dituduh sebagai pengkhianat juga tewas dalam proses penangkapan Gloria. Perlu dicatat bahwa dengan kekuatan Floyd pada waktu itu, dia bahkan tidak mampu membunuh Linda, bahkan jika dia menyelinap ke arahnya. Kelima, saat Floyd dan Gloria menghilang lagi, wanita misterius itu mengalami metamorfosis menggunakan Heavenly Thunder di Esoteric Guild. Keenam, Floyd sudah membocorkan teknik Forlevia ke Gloria. Semua bukti ini semuanya terkait dengan Gloria. Jika itu hanya satu atau dua, itu akan menjadi kebetulan lain, tetapi bukti yang mengarah langsung padanya menunjukkan bahwa dia pasti bagian dari segalanya. Pada titik ini, Phoenix menyimpulkan bahwa Gloria adalah wanita misterius itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Phoenix bertanya. Forlevia dan Zoe terdiam sejenak atas pertanyaannya, dan mereka memutuskan untuk mendiskusikannya lagi ketika Levi kembali. Sementara itu, Forlevia menerima pesan dari Caelum yang memberitahunya bahwa Gloria telah menyelesaikan tahap metamorfosis pertama. Tanpa ragu, semua orang dengan cepat bersembunyi di rumah persembunyian. Lagi pula, motif Gloria sejelas siang hari bolong ketika dia menyuruh Silas mengelilingi pangkalan bersama anak buahnya. Pada akhirnya, dia khawatir bahwa Levi akan menimbulkan masalah baginya di persekutuan esoterik. Dengan metamorfosis selesai, sangat mungkin Gloria akan kembali dengan anak buahnya untuk membalas dendam. Tidak ada seorang pun di pangkalan yang bisa melawan wanita misterius itu. Bahkan jika itu hanya Silas, dia mampu mengalahkan semua orang di pangkalan. Levi juga mempelajarinya dengan cepat. Pada saat ini, Levi akhirnya menyelesaikan metamorfosis kedua menggunakan garis ley super spiritual kedua. Dia merasa bahwa kekuatannya sekali lagi meningkat. Jangan khawatir, saya akan segera kembali. Dengan mengatakan itu, Levi kembali ke markas secepat yang dia bisa. Dengan Levi di pangkalan, semua orang akhirnya terbebas dari ketegangan yang membuat mereka semua khawatir. Levi adalah pilar dukungan emosional mereka. Namun, saat mereka mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang, pembalasan dari wanita misterius itu tidak datang. Sedikit yang mereka tahu bahwa alih-alih dengan tidak sabar mencoba membalas dendam, Gloria langsung menuju garis spiritual di Yartran. Namun, ketika dia tiba, dia tercengang. Bab 3627 berpacu dengan waktu. Ketidakpercayaan terlihat di mata Gloria. Dia tidak bisa percaya bahwa energi spiritual menakutkan super spiritual ley line Yartran telah benar-benar hilang. Apa yang sedang terjadi? Gloria langsung marah besar. Sekali lagi, dia dengan cepat pergi ke kedalaman energi spiritual untuk melihat ke dalamnya dan menemukan bahwa, memang, hanya ada sedikit energi spiritual yang mengambang di udara. Penipisan energi dari garis ley super spiritual mirip dengan sumur yang mengering, vitalitasnya hilang. Mungkinkah seseorang telah menyabotase tempat ini? Roda gigi di kepala Gloria berputar cepat. Lokasi garis ley super spiritual ini awalnya cukup tersembunyi. Hanya ada segelintir orang dari Yartran yang mengetahui lokasi pasti dari spiritual ley line. Selain itu, mereka semua adalah pejabat tinggi pemerintah Yartran. Oleh karena itu, tidak mungkin kekuatan di luar Yartran adalah orang-orang yang menyabotase garis ley spiritual. Sepertinya seseorang telah menebak bahwa aku menjadi lebih kuat dengan melahap, jadi mereka telah menghancurkan garis ley super spiritual ini. Itu untuk menghentikanku menjadi lebih kuat. Selain itu, orang ini pasti sangat perkasa juga. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menghilangkan energi spiritual bahkan jika mereka mau. Gloria menyipitkan matanya. Sejauh yang dia tahu, satu-satunya orang yang bisa melakukan ini tanpa memberitahu siapapun tentang itu adalah Levi. Sepertinya aku harus mencari tahu lebih banyak tentang ini dari Floyd. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Silas datang dengan berita. Tuan, saya telah menemukan bahwa Levi adalah orang yang datang ke Yartran dan menghancurkan garis spiritual ley. Wajah Gloria menjadi dingin. Dia mencibir.
Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan dapat menghentikanku untuk menjadi lebih kuat dengan menghancurkan garis lei spiritual ini? Gloria sangat marah, tapi dia juga sedikit panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Levi akan melakukan ini. Ini adalah langkah putus asa memang. Untuk memastikan bahwa dia tidak akan melahap lebih banyak ley line spiritual untuk meningkatkan dirinya, dia telah memutuskan untuk melepaskan dan menghancurkan kekuatan spiritual ley line. Sekarang, energi spiritual terkonsentrasi telah menyebar ke seluruh dunia. Itu telah sepenuhnya diencerkan. Bahkan jika Gloria terus menyerap energi spiritual yang diencerkan, dia tidak akan mendapatkan banyak darinya. Bahkan, itu akan membuang-buang waktu. Kamu, Levi Garrison. Aku akan membuatmu membayar mahal untuk ini. Gloria menggerutu. Kemudian, dia bertanya-tanya dengan nada serius, haruskah aku berhadapan langsung dengan Levi dan menunda upgrade diriku sendiri? Dia tidak tahu bahwa Levi dapat meningkatkan dirinya dengan kekuatan garis lei spiritual juga. Kalau tidak, pemikiran seperti itu tidak akan terbentuk di kepalanya. Namun demikian, setelah merenungkannya, dia menepis pikiran itu. Yang terbaik bagiku adalah bermain aman, gumamnya, menyipitkan matanya lagi. Dia telah menemukan cara lain untuk meningkatkan dirinya sendiri. Bahkan jika saya tidak memiliki garis lei super spiritual Yartran lagi, saya masih memiliki garis lei super spiritual Ordo Eklesiastik. Sudah waktunya untuk menghapus Ordo Gerejawi dari muka dunia ini. Kilatan muncul di mata Gloria saat dia mengatakan itu. Pada saat yang sama, dia mulai memancarkan aura pembunuh. Begitu dia mengambil keputusan, Gloria dengan cepat kembali ke Core Speed. Karena tempat itu adalah markas Ordo Glorian, banyak pengikut elit berkumpul di sana. Meskipun Gloria tidak memikirkan apapun tentang Ordo Gerejawi, Levi dan persekutuan esoterik adalah masalah yang berbeda. Terlebih lagi karena Gloria belum ingin mengungkapkan identitas aslinya. Oleh karena itu, yang terbaik baginya untuk diam-diam melahap kekuatan garis lei spiritual Ordo Gerejawi. Tentu saja, ada hal lain yang membuat Gloria khawatir. Jika Levi mampu menghancurkan ley line spiritual Yartran, ada kemungkinan dia akan melakukan hal yang sama pada spiritual ley line Ordo Gereja juga. Tidak peduli betapa enggannya para anggota Ordo Gerejawi, begitu mereka menyadari bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Levi mencuri garis spiritual mereka mungkin akhirnya menyetujui tuntutan Levi. Bagaimanapun, bahkan jika Ordo Gerejawi tidak setuju, Levi kemungkinan akan menggunakan kekuatan dan menghancurkan garis lei spiritual. Waktu adalah esensi. Aku harus menyerap ley line spiritual Ordo Gereja sebelum Levi menghancurkannya. Dengan pemikiran itu, Gloria dengan cepat membuat pengaturan terperinci untuk memastikan apapun yang terjadi selanjutnya akan berjalan sesuai dengan rencananya. Bab 3629 Perbaikan Garis Lei Cat. Di pangkalan, Levi mengumumkan beberapa perintah yang dimaksudkan untuk memperkuat pertahanan rumah persembunyian. Setelah dia selesai dengan itu, dia tenggelam dalam pikirannya. Seperti Gloria, dunia legendaris menggelitik rasa ingin tahunya. Tundra telah menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun selama pencariannya untuk gerbang surgawi. Levi tidak bisa tidak bertanya-tanya seberapa kuat Tundra telah menjadi. Faktanya, Levi mengantisipasi kesempatan untuk bertukar pukulan dengan orang-orang itu. Keinginan itu semakin kuat sejak dia bermetamorfosis dengan dua garis lei super spiritual, karena kepercayaan dirinya meroket setelah itu. Dengan kata lain, kedatangan Tundra yang akan datang adalah motivasi Levi. Tentu saja, untuk bermain aman, Levi akan lebih percaya diri jika dia memiliki spiritual lei lain untuk metamorfosisnya. Namun, garis lei spiritual Ordo Gerejawi adalah salah satu yang tidak bisa dia kejar saat ini. Apakah ada garis lei spiritual lain yang setara dengan Ordo Gerejawi? Levi menghela nafas. Dia tahu bahwa dia hanya bisa mengandalkan kesempatan untuk menemukan garis lei spiritual seperti itu. Dia sudah beruntung bisa menggunakan dua dari garis lei spiritual itu. Tepat ketika Levi merasa bingung dengan masalah ini, Cat, dokter ajaib, datang kepadanya. Ada apa dengan kunjungan mendadak itu? Apakah Anda mengalami masalah? Levi bertanya dengan suara rendah. Cat melambaikan tangannya dan tersenyum. Aku datang untuk menyelesaikan masalahmu. Memecahkan milikku. Levi bingung dan ragu. Dia tidak bisa memikirkan apa yang Cat coba katakan padanya. Pria lain menjelaskan, apakah Anda tidak membutuhkan garis lei super spiritual untuk metamorfosis Anda sekarang?
Bagaimana kamu tahu tentang itu? Levi bertanya dengan terengah-engah. Sepengetahuannya, Chad telah hidup seperti seorang pertapa, dia tidak lagi memperhatikan hal-hal dunia fana. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia menyadari dilema Levi? Namun, Chad hanya tersenyum padanya. Sebenarnya, dia telah mengamati situasi dari bayang-bayang. Begitulah cara dia berhasil memahami dengan baik situasi masing-masing pihak. Levi tidak memikirkan hal itu. Dia mengalihkan topik dan bertanya, apakah Anda tahu lokasi garis lace super spiritual? Chad mengangguk. Ya, saya bersedia. Tanah tempat Chad mengolah obat ajaibnya sebenarnya menyembunyikan garis lace super spiritual. Dia menyebut itu garis lei perbaikan. Setelah mengetahui krisis yang dihadapi Levi, Chad menawarkan jalur lei perbaikan tanpa berpikir dua kali. Bagaimana energi di garis lei perbaikan? Levi bertanya dengan antusias. Chad menjawab dengan jujur, ini tidak sekuat garis lei spiritual Yartran, tetapi kekuatannya kuat. Bahkan, tampaknya sedang dalam proses menjadi naga perbaikan. Itu akan lebih dari cukup untuk metamorfosismu. Levi sangat senang mendengarnya. Garis lei perbaikan Chad datang pada waktu yang tepat. Tidak ada orang lain selain kamu yang tahu tentang remedial ley line, kan? Levi bertanya. Hening sejenak kemudian, Chad menjawab dengan ragu, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti. Ada cukup banyak wajah asing di sekitar garis lei perbaikan akhir-akhir ini. Itulah mengapa saya mendorong Anda untuk menggunakannya sesegera mungkin jika orang lain juga mengejarnya. Baiklah, setelah saya selesai dengan pangkalan, saya akan ikut dengan Anda ke garis lei perbaikan, kata Levi dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Phoenix dan yang lainnya masih menyelidiki Gloria. Saat mereka mencapai pangkalan, mereka diberitahu bahwa Levi telah kembali. Bos kembali pada waktu yang tepat. Ayo cepat dan beritahu dia tentang Gloria. Petik 2. Azure Dragon sangat senang, karena Levi akhirnya kembali memimpin mereka. Sekarang setelah mereka yakin Gloria adalah kepala Ordo Glorian, hal berikutnya yang harus mereka lakukan adalah meminta Levi memutuskan apa yang harus dilakukan dengan Floyd. Namun, ketika Phoenix dan yang lainnya datang ke sekitar rumah persembunyian, mereka tidak melihat Levi dimanapun. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa Levi buru-buru pergi dengan Chad setelah membuat pengaturan untuk pertahanan. Tidak ada yang tahu kemana tepatnya dia pergi. Bos terlalu misterius. Aku tidak bisa mengejarnya sama sekali. Phoenix bergumam murung. Yang lain juga mengungkapkan kekecewaan mereka, karena mereka telah berusaha keras untuk mendapatkan kembali intelijen itu. Bab 3630 Gloria adalah Tuhan. Floyd telah menghabiskan energi secara gila-gilaan akhir-akhir ini. Kekuatannya tumbuh dengan pesat. Dia bahkan meluangkan waktu untuk pergi ke Yartran untuk melahap. Meskipun Levi telah menghilangkan energi super spiritual ley line, itu masih merupakan sumber munculnya kembali energi spiritual. Oleh karena itu, energi spiritual di dekatnya jauh lebih padat daripada di tempat lain. Untuk pelahap tingkat dasar seperti Floyd, efek menguntungkan dari energi spiritual akan terlihat jelas. Apa yang tidak diketahui Floyd adalah bahwa Silas telah berkultivasi secara rahasia sementara Floyd melahap energi spiritual. Namun, Silas tidak pernah mengungkapkan dirinya. Bagaimanapun, Gloria telah mengizinkan Floyd untuk melahap energi spiritual, tugasnya hanya untuk mengawasi Floyd dari bayang-bayang. Tidak diragukan lagi, dia ditugaskan untuk mendapatkan kemajuan Floyd tanpa penundaan sehingga Gloria dapat terus menggunakannya. Sementara itu, Forlevia terus meneliti kekurangan dari teknik melahap yang ekstrim. Sepengetahuan Forlevia, karena teknik itu berasal darinya, teknik destruktif yang menghancurkan keseimbangan alam tentu memiliki kelemahan, yang harus dia hilangkan. Lebih jauh lagi, kunci untuk mendapatkan kendali adalah dengan menggunakan buku tekniknya sendiri untuk mengontrol ruang di sekitar dirinya sebelum lawannya bisa melepaskan energi terbesarnya. Dalam hal ini, energi spiritual dan energi unsur dalam ruang tidak akan lagi dapat digunakan oleh pengguna teknik penjarahan. Memang, periode waktu itu sangat singkat. Orang bahkan bisa mengatakan bahwa itu akan berakhir dalam sekejap mata. Untuk pembudidaya elit seperti Tuan Wanita Misterius dan Silas, kekurangan seperti ini akan lebih sulit ditemukan. Itulah mengapa orang tersebut harus terampil dalam menggunakan teknik itu. Sejauh ini, hanya Forlevia yang mampu melakukan itu. Meski begitu, kemampuannya tidak boleh terlalu jauh dari lawannya untuk memastikan dia bisa mengalahkan mereka.
Jika tidak, jika lawannya terlalu kuat, mereka akan mengganggu keseimbangan kekuatannya yang mengendalikan ruang. Faktanya, lawannya mungkin bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menggabungkan kekuatan alam semesta. Jika itu terjadi, dia akan kalah. Pada akhirnya, aku tidak cukup kuat. Forlevia menghela nafas. Di sisi lain, Phoenix dan yang lainnya masih memeriksa Gloria. Untuk penyelidikan lebih mendalam, beberapa dari mereka berpisah untuk berbaur di antara anggota Ordo Glorian. Tujuan mereka jelas. Mereka harus mencari cara untuk mengkonfirmasi identitas Tuan Ordo. Meskipun penyusupan mereka adalah langkah yang berisiko, itu adalah langkah yang efektif. Azure Dragon dan yang lainnya segera menerima informasi yang akurat dan penting. Satu informasi yang mereka dapatkan adalah bahwa pedang milik penguasa Ordo itu adalah penghancur Dewa Levi. Saat itu, ketika Ordo Glorian menghancurkan Paviliun Barat, para anggota telah menerima daftar pembunuhan. Mereka yang ada dalam daftar adalah murid magang yang memiliki dendam terhadap Gloria. Selain itu, banyak anggota Dewan Ordo Glorian benar-benar jungkir balik dengan Gloria. Yang paling penting, banyak deskripsi anggota Ordo Glorian tentang sosok tuan mereka sangat cocok dengan Gloria, terutama suaranya. Selain itu, mereka menemukan bahwa periode waktu ketika penguasa Ordo Glorian telah melahap garis ley spiritual adalah kecocokan untuk periode waktu ketika mereka kehilangan kontak dengan Floyd dan Gloria. Semua tanda menunjuk Gloria sebagai penguasa Ordo Glorian. Tidak ada kesalahan. Setelah mencapai kesimpulan itu, Azure Dragon dan yang lainnya tidak berani berlama-lama di Ordo Glorian. Mereka dengan cepat menemukan cara untuk kembali ke markas mereka. Sementara itu, setelah Gloria gagal menemukan garis ley super spiritual, dia untuk sementara mengesampingkan gagasan untuk melahapnya. Untuk saat ini, kekuatan yang dia miliki sudah cukup. Apa yang harus dia lakukan pertama kali adalah menguraikan seberapa kuat Tundera dan Cetus itu. Semuanya dipertimbangkan, seberapa kuat mereka akan secara langsung mempengaruhi langkah Gloria selanjutnya. Saya masih harus memperhatikan transformasi Silas. Pada umumnya, dia yang terakhir dari Cetus. Aku tidak bisa memastikan apakah dia masih akan bekerja di bawahku setelah dia mendapatkan dukungan dari Cetus dan makhluk perkasa dari dunia legendaris. Bagaimanapun, saya harus menjaga kesetiaan Silas. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi pendukungku, aku tidak akan membiarkan dia menjadi penghalangku. Gloria telah mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk mencuci otak Silas sedikit lagi sebelum Cetus kembali. Bersambung.